TikTok segera akan di-banned di Amerika. Well, untuk kali ini saya setuju. Guys, ada sebuah informasi yang sangat mengejutkan sekali bahwa pada tanggal 19 Januari tahun 2025 nanti TikTok akan di-banned di Amerika. Inilah ancaman yang untuk kedua kalinya, di mana beberapa waktu lalu TikTok itu hampir dihapus di Amerika begitu. Namun pada waktu CEO TikTok itu mendapatkan simpati dari rakyat Amerika dan juga dunia. Pada waktu itu Kongres Amerika bertanya kepada CEO TikTok, apakah Anda adalah pendukung komunis Cina? Lalu kemudian CEO TikTok menjawab bahwa dia adalah warga Singapura dan berdomisili di Singapura. Hanya etnisnya saja yang Cina, tapi dia adalah orang Singapura asli begitu. Jadi karena Kongres Amerika bertanya berkali-kali mengenai hal itu, apakah kamu adalah pendukung komunis Cina? Akhirnya rakyat Amerika itu mengolok-olok Kongres Amerika dan membuatkan meme-nya begitu. Jadi pada itu TikTok berhasil mendapatkan simpati dari warga Amerika, sehingga pada itu TikTok berhasil selamat. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata TikTok tidak belajar dari hal itu. Ternyata TikTok tidak menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih dewasa, justru semakin beringas dan brutal. Jadi akhirnya dari survei dan penelitian didapatkan, ternyata TikTok menjadi sebuah platform paling berbahaya nomor 1 di dunia. Jadi ternyata TikTok ini memiliki propaganda khusus, propaganda komunis, di mana mereka ingin membuat warga seluruh dunia kecuali Cina itu menjadi bodoh, menjadi terpecah belah, dan hal lain sebagainya. Pada waktu itu saya juga simpati kepada TikTok ya. Saya juga ingin TikTok diselamatkan untuk mendukung kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara. Cuman akhirnya sekarang ini saya melihat TikTok ini menjadi sarangnya para zombie ya, sarangnya buzzer begitu. Bagaimana tidak guys? Semua platform itu sangat menjaga kesehatan platform mereka untuk komunitas yang baik, dan TikTok sangat keras menuliskan hal itu dalam guidelines mereka. Tapi ternyata TikTok melanggar semua aturan mereka itu demi mencapai propaganda mereka. Bayangkan TikTok membuat sebuah peraturan yang sangat keras, dilarang membuli. Bayangkan, membuli saja tidak bisa, apalagi yang lebih gawat daripada membuli. Nah, sementara itu beberapa hari ini setelah Prabowo dilantik, itu TikTok mempush ya VT atau konten yang mendukung agar dimana semua orang yang mengkritik pemerintah yang baru, yaitu pemerintahan Prabowo, agar ditangkap dan ditembak mati gitu. Modusnya begitu. Jadi ini sangat mengerikan sekali. Inilah ancaman pembunuhan, bukan lagi bully ya. Ancaman pembunuhan, dan TikTok mempromosikan hal itu. TikTok mempush konten-konten ancaman pembunuhan itu sampai viral jutaan-jutaan begitu. Sementara orang-orang yang mencoba mengcounter, masih memiliki pikiran yang waras, semua dihapus oleh TikTok. Jika kita membuat video tandingan ya yang masih memiliki poin positif, itu akan mentok di views hanya 200 ya, lebih kurang 200, 150 atau 200 sekian lah gitu. Jadi begitulah kelicikan TikTok ya. Terlihat sekali bahwa TikTok memiliki sebuah propaganda. Jadi inilah yang sangat mengerikan sekali. Bagaimana tidak, TikTok mempush ya
konten-konten sampah, konten-konten provokasi, konten-konten ancaman pembunuhan, konten-konten pembodohan, mengemis, pornografi, dan hal-hal toksik lainnya. Tetapi konten edukasi itu akan dimatikan, dikunci, hanya dibuat 100 atau 200 views. Tetapi jika dialah sampah, jika dia mengemis, jika dialah pembodohan, jika dialah pornografi, jika dia ancaman pembunuhan dan lain-lain hal yang negatif lainnya, itu akan dibuat viral sampai juta-jutaan views. Jadi terlihat sekali TikTok ini memiliki propaganda yang sangat busuk sekali. Jadi saya juga berharap agar TikTok ini segera setelah di-ban di Amerika bisa di-ban di Indonesia. Di TikTok ini kebanyakan zombie, kebanyakan sampah begitu. Inilah alasan mengapa pemerintahan Pak Prabowo harus segera mengaktifkan mode senyap jam 3 pagi. What? Kok bisa ya TikTok mengizinkan, bahkan mempopulerkan ancaman pembunuhan seperti ini? Apakah teror seperti ini baik untuk standar komunitas? Lah, kalau begini ya, seharusnya pemerintahan Pak Prabowo harus kembali lagi seperti pemerintahan Pak Soeharto, mode senyap jam 3 pagi. Inilah contoh-contoh ya, perusak generasi muda. Selalu ada bibit-bibit sengkuni. Sengkuni? Kamu ngerti arti demokrasi gak sih? Presiden itu adalah pelayan rakyat dan digaji rakyat, jadi memang harus dikritik. Dan kalau melanggar hukum harus diadili. Itu adalah bagian dari negara demokrasi. Jadi maksudmu, semua yang mengkritik pemerintah harus diculik jam 3 pagi dan dibunuh. Kok bisa sih mental pembunuh seperti ini ada pada manusia zaman sekarang? TikTok benar-benar adalah sarang teroris dan zombie. Jadi saya juga berharap agar TikTok ini segera setelah di-ban di Amerika bisa di-ban di Indonesia. Jadi sebaiknya TikTok ini dihapuskan saja gitu. Jika TikTok ini dihapuskan, maka YouTube akan kembali ramai, Facebook akan kembali ramai, ya. Para konten kreator di YouTube akan bersukacita, views-nya kembali ramai, dan para emak-emak di FB Pro ya akan kembali bersukacita gitu. Karena mereka mendapatkan views ya yang bisa berdampak pada ekonomi mereka. Tidak seperti di TikTok kan. TikTok itu menghabiskan waktu kita guys, sumber daya kita begitu. Jadi bayangkan saja, Indonesia adalah user tertinggi di TikTok, tapi mereka tidak memberikan kepada rakyat Indonesia kesempatan untuk monetize ya, agar setiap konten mereka yang telah mereka buat dengan susah payah itu bisa mendapatkan hasil atau revenue share begitu. Tetapi mereka tidak memberikannya gitu. Mereka hanya mengambil dari jualan. Sementara TikTok mengunci logaritma konten edukasi, TikTok mempush konten pembodohan dan mengemis. Sengaja dipelihara dan dibuat ramai agar banyak yang meniru. Live joget. Awalnya dilakukan oleh satu orang, jadi satu kampung, bahkan nular ke kampung sebelah. Tak pandang usia, muda sampai lansia, perempuan dan laki-laki, semuanya berjoget 24 jam bergantian. Apa saja dilakukan demi saweran online, sampai ada yang guling-guling di tanah dan meniru gerakan bayi. Untuk mencoba live joget ya. Ya akhirnya alhamdulillah saya keenakan di joget gitu sampai hampir 1,5 tahun saya ikut joget sama Sadborn. Ya, ini Gunawan, pencetus joget Sadborn. Pengamat sosial punya pendapat soal fenomena ini. Saya tidak ingin melihat ini sebagai sebuah cara negatif dengan menggunakan kata mengemis, dan selama itu dilakukan dalam konteks kejujuran, saya rasa kita tidak bisa kemudian label mereka sebagai seseorang yang negatif dengan sebutan mengemis. Ya, ini jadi sorotan karena ada yang menyebut kalau salah satu penyawer terafiliasi dengan judi online. Make her look me skin! Make her look me skin! Make her look me skin!